mulai, kita mau dasari dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, lipat tangan, tutup mata semuanya. Kalau masih ada yang buka mata, kita nggak akan mulai doanya. Ayo, yang masih buka mata, matanya ditutup, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin Kak Kevin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Sekarang kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk bangkit berdiri semuanya. Come on, semangat. Bangkit berdiri. Aku anak raja.
lagu pujian selanjutnya. Kasih Yesus indah, oh indah. Semuanya tetap bangkit berdiri. Tetap bangkit berdiri, jangan ada yang duduk. Come on. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, semuanya, siapa yang merasakan kasih Yesus indah dalam kehidupan Aku Anda Kak, di aku semua? Kak, aku. Yeay, Ya, aku yang angkat Kak. tangan berarti tetap akan menerima kasih Yesus. Ya. Indah, indah, oh indah. Amin. Langit lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari Bintang di langit. lebih indah dari bunga di siapa? Oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi siapa? Oh Yesusku. Tepuk tangan untuk Yesus. Yeay. Hari-hari Pikis, hai, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagi satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Ayo semuanya. Sekarang siapkan hati adik-adik untuk dengar firman Tuhan. Ayo semuanya katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosamu. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosamu. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik semua, kita mau lipat tangan. Tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Kak Kesia berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata semuanya. Jangan ada yang main-main lagi. Mata. Jangan ada yang senggol temannya lagi. Kita fokus untuk berdoa. Oke, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, nanti ikutin Kak Keisha berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. menyembah Engkau. Tiba saatnya Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kakak Yanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Selamat duduk adik-adik semua. Siapin Alkitabnya, siapin catatannya. Kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Pikis, apa kabar semuanya? Kakak percaya semuanya sehat, kuat, diberkati di dalam Tuhan. Oke adik-adik, pada saat ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau ingatkan untuk adik-adik untuk tetap diam tenang, tidak ada yang jalan sana sini mondar-mandir. Ambil tempat duduk masing-masing, ambil Alkitab masing-masing. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema kuat di dalam Tuhan. Apa adik-adik? Kuat di dalam Tuhan. Oke adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kakak mau bertanya nih, di antara adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak adik-adik mengalami kejadian diejek oleh teman sendiri? Pernah nggak? Pasti di antara adik-adik pernah mengalami kejadian ini kan? Atau di sekolah, dibanding-bandingkan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Atau di rumah, dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik kalian. Pasti adik-adik pernah ya mengalami hal seperti ini. Nah, kalau kakak melihat kebanyakan kalau misalnya ada yang mengalami hal seperti itu, ada yang tiba-tiba marah, ngambek karena mereka tiba-tiba kok dimarahin atau dipersalahkan, tidak melakukan hal yang dilakukan tetapi seperti yang dituduhkan, tetapi kok dipersalahkan ya. Ada yang responnya langsung marah, tiba-tiba ngambek ya. Tapi adik-adik ada loh yang ketika mereka dipersalahkan, dimarahin, dibully, ada yang tetap kuat, ada yang tetap bertahan ya. Pada saat ini kakak mau bagikan satu tokoh yang tetap kuat ya. Dia tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun dia dibully, dia dimarahin, dia diejek, tetapi dia tetap bertahan. Dia tidak marah dengan apa yang diperlakukan orang lain kepada dirinya. Nah,
Siapa itu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, dia adalah Daud. Kita melihat cerita daripada Daud, bagaimana Daud ini ketika dia dipersalahkan, dia dibully, dia tidak marah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, dia tetap kuat, dia menjadi pribadi yang kuat. Ya, mari adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Sekali lagi 1 Samuel 27 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Ya. Adik-adik, kalau kita melihat, adik-adik baca di dalam 1 Samuel 27 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 ini, kakak mau bertanya nih bagi adik-adik yang ada di rumah, siapa nama papanya Daud? Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama bapaknya Daud? Ayo angkat tangan. Ya, tentu namanya adalah Isai. Ya. Isai adalah papanya Daud. Ya. Kalau adik-adik membaca di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, apa yang dilakukan oleh Bapak Isai ini kepada Daud? Ayo, apa yang dilakukan? Nah, adik-adik perhatikan di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ya, yang dilakukan Bapak Isai kepada Daud yaitu pertama, Daud ini disuruh oleh bapaknya yaitu Isai untuk mengembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor saja. Nah, ternyata Daud ini disuruh oleh bapaknya untuk mengembalakan kambing domba yang dikatakan di sana hanya beberapa ekor saja. Nah, apa yang dilakukan oleh abang-abangnya? Abang-abangnya ini ternyata mereka menjadi tentara. Yang kedua, nah, di ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, Daud juga disuruh jadi tukang antar makanan kepada abang-abangnya atau kakak-kakaknya di saat kakak-kakaknya ini mau berperang. Supaya apa? Supaya mereka katanya menjadi orang-orang yang kuat. Ternyata Daud ini disuruh oleh bapaknya Isai untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya. Nah, kalau kita melihat dari cerita ini ya adik-adik, ketika Daud sampai kepada kakak-kakaknya, nah, apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya ketika melihat Daud? Ayo adik-adik bisa baca di pasal 17 ayat yang ke-28. Pertama yang dilakukan oleh abangnya Daud yaitu bernama Eliab. Ya, Eliab yang dilakukan Eliab kepada Daud ketika dia melihat Daud yaitu dia memarahi Daud serta menuduhnya. Ternyata adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kakaknya Daud ini melihat Daud datang ketika dia sedang berperang, Daud ini langsung dimarahi oleh kakaknya, bahkan menuduhnya. Perlakuan pertama sudah diterima oleh Daud, perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, yang kedua, kita lihat apa jawaban apa yang dikatakan Saul kepada Daud. Saul ini adalah raja pada saat itu, raja yang memerintah pada saat itu ketika mereka sedang berperang. Raja ini berkata kepada Daud, yaitu Raja Saul. Nah, di 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 35. Kita melihat jawaban dari
Saul bahwa Daud ini tidak bisa mengalahkan Goliat. Nah, kita melihat respon kedua ya yang diterima oleh Daud daripada Saul, yaitu raja pada saat itu, yaitu bahwa Daud ini tidak mungkin mengalahkan Goliat. Dan berikutnya kita melihat bahwa Daud dapat membuktikan bahwa Daud bisa berperang. Ternyata adik-adik, Daud ini dia ingin ikut berperang, tetapi ketika sampai di sana dia dimarahin dulu sama kakaknya. Dan ketika dia mengajukan diri untuk ikut berperang, untuk membantu mereka, ternyata Raja Saul ini mereka tidak senang ya. Mereka tidak suka kalau Daud ini ikut berperang. Katanya Daud ini tidak bisa mengalahkan Goliat. Dan juga kita melihat perlakuan yang keempat yang diterima oleh Daud, yaitu dari Goliat. Ya, kita melihat di dalam, adik-adik bisa membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-42 sampai yang ke-47. Apa yang dilakukan Goliat kepada Daud? Nah, ketika Daud sudah ikut berperang, ternyata yang dilakukan Goliat kepada Daud yaitu Daud dihina. Ya, Goliat menghina Daud. Selanjutnya Goliat mengutuki Daud, bahkan dia menyepelekan Daud karena Daud orangnya kecil ya. Daud, wah, siapa sih kamu? Emang kamu bisa mengalahkan saya? Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sana Goliat menyepelekan Daud. Nah, adik-adik, ketika Daud diejek ya, tadi sama kakaknya dimarahin, terus disepelekan sama Saul bahwa dia tidak bisa berperang. Berikutnya dia dihina, dikutuk oleh Goliat, bahkan disepelekan oleh Goliat untuk mengalahkannya. Nah, ketika hal itu diterima oleh Daud, apakah Daud itu marah atau tidak adik-adik? Ya, Daud itu tidak marah. Semuanya itu diterima oleh Daud adik-adik. Harusnya Daud bisa saja marah adik-adik, bahkan dia bisa saja sakit hati. Tetapi ternyata tidak seperti itu ya, tidak seperti yang kita pikirkan adik-adik. Wah, Daud tetap saja kuat ya. Dia tetap saja kuat berdiri sekalipun banyak orang yang menjatuhkannya. Ya, tadi tidak disenangi oleh saudaranya sendiri, oleh rajanya menyepelekan dia, bahkan oleh lawannya aja menghina dia. Tetapi kita melihat bahwa Daud dia tidak sakit hati, dia tetap kuat imannya, dia tidak marah dengan perlakuan yang dia terima. Nah, kenapa adik-adik Daud itu tetap kuat di dalam Tuhan? Dia tetap tidak sakit hati dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu? Yang pertama ternyata adik-adik, karena Daud itu suka memuji Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, Daud itu suka memuji Tuhan. Ya, dikatakan bahwa dia suka bermain kecapi sambil memuji Tuhan adik-adik. Daud itu ternyata suka memainkan alat musik dan dia suka memuji Tuhan, sehingga dikatakan bahwa dia kuat di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita suka memuji Tuhan, maka apapun yang kita alami, kita diejek oleh teman kita dimarahin, kita akan menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan ya. Apalagi adik-adik, selain dia suka main kecapi, memuji Tuhan, yang kedua
ternyata Daud itu adalah orang yang suka berdoa. Ya, Daud itu adalah orang yang suka berdoa. Artinya dia selalu meminta hikmat dari Tuhan. Apa saja yang akan dia lakukan, Daud ini selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau kuat di dalam Tuhan, maka adik-adik harus belajar untuk selalu berdoa. Artinya harus suka untuk berdoa. Nah, di dalam doa itu adik-adik akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, kenapa Daud itu dibilang kuat di dalam Tuhan? Karena dia adalah pribadi atau orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ternyata adik-adik, Daud ini adalah seorang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi dari firman Tuhan yang dia baca, maka dia akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ya, ternyata dia merenungkan firman Tuhan itu. Selain itu juga dari firman Tuhan yang dia dengar. Ya, karena kita melihat bahwa iman Daud timbul dari dia mendengarkan firman Tuhan. Selain dia senang membaca firman Tuhan, dia juga senang mendengarkan firman Tuhan. Ya, setiap apa yang disampaikan nasihat firman Tuhan yang dia terima, dia mau dengar dan dia mau lakukan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalau mau kuat di dalam Tuhan, adik-adik harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Intinya Daud tahu bahwa hanya Tuhan saja sumber kekuatannya. Sehingga adik-adik dia terus datang kepada Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Jadi adik-adik untuk kuat di dalam Tuhan, adik-adik harus yang pertama apa tadi? Memuji Tuhan, suka memuji Tuhan. Yang kedua, suka berdoa. Yang ketiga, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau membeli keperluan sekolah, ya misalnya nih besok mau ujian, adik-adik mau cari siapa? Adik-adik mau cari siapa yang bisa bantu adik-adik? Mau cari satpam? Nah, tentunya tidak ya adik-adik. Adik-adik pasti mencari orang tua adik-adik, mencari mama, ayo tolong ma bantu aku ya. Pasti adik-adik mencari orang tua karena orang tua kalianlah yang akan memenuhi keperluan daripada adik-adik. Begitu pula dengan Daud. Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memenuhi apa yang menjadi keperluannya. Keperluan Daud apa? Untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang menang. Menang dari apa? Melawan segala sakit hatinya ya, segala kekecewaan yang dia terima dari orang-orang yang di sekitarnya. Makanya dia selalu datang untuk mencari Tuhan. Dan terbukti setiap ejekan, setiap tuduhan apapun yang Daud terima, dia tetap bisa berdiri tegak. Dia tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia senang atau suka mencari Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun adik-adik masih kecil ya, doa adik-adik masih sederhana ya. Setiap pujian yang mungkin dinyanyikan atau lewat lagu-lagu sekolah minggu, mungkin pujiannya yang begitu sederhana ya. Atau adik-adik masih membaca firman Tuhan tetapi belum bisa mengartikan. Tetapi kakak mau melihat di sini, kakak mau bagikan bahwa
jika adik-adik melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati, mau menyanyi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mau datang kepada Tuhan berdoa walaupun doa sederhana dengan sepenuh hati, baca Alkitab walaupun tidak dapat mengerti tetapi dengan sepenuh hati, dengan penuh kerinduan, maka kakak percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa bagi adik-adik sekalian. Ya. Daud juga masih sangat muda dibandingkan dengan abang-abangnya. Ya, adik-adik sudah membaca firman Tuhan atau sudah mendengarkan film cerita tadi, tetapi kenapa dia bisa mengalahkan Goliat? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik walaupun masih kecil, tetapi kalau adik-adik memiliki kerinduan untuk mau belajar menjadi pribadi yang kuat, mengikuti pribadi seperti Daud yang tetap kuat di dalam Tuhan, adik-adik tetap menerapkan untuk tetap berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, menyanyikan pujian walaupun dengan sederhana, kakak percaya bahwa kekuatan dari Tuhan itu akan menyertai adik-adik sekalian. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekian firman Tuhan yang dapat kakak bagikan pada saat ini, kiranya dapat memberkati adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik pikir, siapa yang diberkati firman Tuhan saat ini? Angkat tangannya. Aku Kak, aku. Semuanya pasti diberkati lewat firman Yes. Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita kembali mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, dan kita mau angkat pujian lingkupiku dengan sayapmu. Kita harus kuat di dalam Tuhan karena kita Yes. percaya Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri kembali, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima Tuhan kasih, baik Tuhan. dalam kehidupan kami semua. Amin.
semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita dengan doa. Yuk kita fokus untuk berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus kami yang sudah baik. memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Biarlah pujian, penyembahan kami, firman yang sudah kami dengar itu tertanam dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati mereka, sekolah mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, papa mama mereka, kakak beradik mereka, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Guru-guru yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini juga Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali di minggu-minggu yang akan datang, di ibadah yang akan diberkati lagi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan. Artinya Kak, Ya, kita sudah mau selesai. mau selesai, sudah mau berakhir. Tapi jangan takut, kita ketemu lagi di ibadah yang akan datang. Tentunya di Kami jangan lupa ayat hafalannya Oh iya, adik-adik. ayat hafalan jangan lupa dihafal dan tugasnya kumpulin ke